Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Aijar Rasid dari UT Banjarmasin. Program studi saya Sistem Informasi dan kali ini saya mau mengerjakan tugas praktik 3 ya, pemrograman berbasis desktop yang membahas tentang konsep OOP atau Object Oriented Programming. Jadi kali ini tuh aku bakal bikin satu program restoran, manajemen restoran ya, restoran seafood yang memakai konsep OOP tentunya. Ini lumayan kompleks deh, ada 7 file nanti, tapi bakal aku jelasin satu-satu juga. Jadi langsung aja. Nah, sebelum masuk ke penjelasan kodenya, aku bakal jelasin dulu deh konsep dasar dari OOP ini tuh, di mana satu file satu kelas. Jadi di sini ada banyak file juga. Ini yang bikin project ini tuh kompleks deh. Yang pertama tuh ada menu item sebagai abstrak kelas parent dari semua menu. Ada menu makanan sebagai subkelas menu item, menu minuman subkelas menu item, diskon subkelas menu item juga. Menu kelas buat manage menu. Ada pesanan kelas buat manage pesanan tentunya, dan main Java sebagai program utama. Kenapa dipisah-pisah? Karena ini tuh kayak best practice OOP-nya gitu. Satu file, satu kelas. Jadi kelihatan rapi dan gampang di-maintain juga. Serta kelihatan lebih profesional sih. Jadi menu item tuh kayak parent class yang abstrak. Dia gak bisa dibuat project langsung deh. Harus lewat subkelasnya kayak makanan, minuman, dan diskon tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan kodenya nih. Yang pertama ada abstract class ya. Artinya ini template aja sih, nggak bisa dibuat objek langsung juga gitu. Kemudian ada ini 3 yang gak pernah terpisahkan selama tugas kali ini. Ada nama, harga, kategori, semuanya privat. Ini namanya encapsulation ya. Jadi atribut ini tuh gak bisa diakses langsung dari luar, harus lewat getter setter tentunya. Kemudian di sini ada juga konstruktor ya, buat inisialisasi atribut pas objek dibuat. Kemudian ada getter atau setter. Getter ini buat ngambil nilai, setter buat ngubah nilai. Ini cara akses privat dari luar sih. Nah, ini yang penting. Abstrak method, tampil menu. Method ini tuh gak punya body ya, gak ada implementasinya, cuma deklarasi aja. Jadi artinya tuh semua subclass dari menu item wajib implement metode ini. Jadi makanan, minuman, diskon harus punya metode tampil menu masing-masing. Ini kayak namanya tuh kontrak. Menu item bilang kalau kalian mau jadi kayak anak aku gitu misalnya, harus punya metode tampil menu. Nah, sekarang kita bahas file makanan Java nih, subclass dari menu item. Keywordnya extend ya, artinya makanan ngewarisin semua atribut dan metode dari menu item. Ini namanya inheritance. Jadi makanan otomatis punya atribut, nama, harga, kategori dari parentnya. Tapi makanan punya atribut tambahan deh, kayak jenis makanan. Jadi ada goreng, ada bakar, ada tumis. Di konstruktornya juga pakai super buat panggil konstruktor parent. Jadi inisialisasi atribut parentnya tuh dulu nama, harga, terus kategori di set makanan, otomatis baru isi jenis makanan. Ada juga override ya, artinya kita implement metode abstrak dari parent. Ada metode tampil menu juga nih, seperti yang ku bilang tadi. Di sini udah punya implementasi. Ada nampilin nama, harga, sama jenis makanan dengan format yang rapi. Ada menu minuman Java. Ini sama persis konsepnya kayak makanan tadi, Deng. Cuman atribut tambahannya tuh jenis minuman, dingin atau panas. Ini polymorphism, metode yang sama kayak tampil menu, tapi implementasinya beda di tiap subclass ya. Sekarang kita masuk ke file diskon nih. Subclass dari menu item tapi agak beda.
Atribut tambahannya di sini tuh persen diskon ya, berapa persen diskonnya. Harga di konstruktornya tuh di set 0 karena diskon gak punya harga, dia cuman potongan harga aja. Metode hitung diskon buat ngitung berapa rupiah potongan dari total harga. Rumusnya tuh total harga dikali persen diskon per 100 ya. Jadi kalau diskonnya 15% dari 100.000, potongannya tuh 15.000. Nah, kemudian kita bahas menu Java. Kelas menu ini yang manage semua item menu. Jadi pakai array list ya buat nyimpen menu. Array list tuh kayak array tapi ukurannya tuh dinamis, bisa nambah kurang sesuka hati kita. Ada dua array list ya, daftar menu buat makanan, kemudian daftar diskon buat khusus diskon aja sih. Ada metode tambah item juga nih buat nambahin item baru. Pakai instant job ya buat cek tipe objek. Kalau objeknya diskon, masukin ke daftar diskon. Kalau bukan ya masukin ke daftar menu aja. Contohnya polymorphism, parameternya menu item parent, tapi bisa nerima makanan, minuman, atau diskon, atau subclass. Sekarang kita masuk ke metode get item nih, pakai throw exception ya, ini buat exception handling. Kalau indeks yang diminta gak valid di luar range, throw exceptionnya tuh dengan pesan error. Jadi nggak crash, tapi kasih pesan yang jelas ke user. Kemudian pakai metode simpan ke file. Ini file operation, pakai FrindWriter buat nulis ke file. Formatnya tuh kayak tipe, nama, harga, dan info tambahan. Contohnya kayak gini nih, makanan udang 45.000 dan goreng. Pakai try with tracer juga, file otomatis ditutup setelah selesai. Kalau ada error di cache dan dikasih pesan. Lalu metode muat dari file ya. Metode muat dari file ini kebalikannya, baca dari file terus verse jadi objek. Pakai split buat pecah string jadi array, terus bikin objek sesuai tipenya. Ada exception handling juga. Kalau filenya gak ada, kasih pesan, tapi programnya tentu gak bakal crash. Sekarang kita masuk ke file pesanan Java nih. Nah, ada dua array list. Oh ya, ini buat manage pesanan pelanggan ya. Dua array listnya tuh ada item pesanan buat nyimpen item yang dipesan, jumlah pesanan buat nyimpen quantity masing-masing item. Terus ada diskon yang dipakai kalau pelanggan pakai diskon tentunya. Ada metode hitung total juga nih. Loop semua item dikali jumlah terus dijumlahkan. Metode hitung total setelah diskon. Kalau ada diskon, totalnya bakal dikurangin potongan diskon. Kemudian ada metode cetak stroke nih. Nampilin stroke lengkap dengan detail pesanan, subtotal, diskon, dan totalnya. Pakai local date time buat timestamp, jadi ada tanggal sama jam transaksinya. Pakai print app juga ya. Terus ada metode cetak stroke, simpan stroke ke file. Ini sama kayak cetak stroke tapi outputnya tuh ke file. Jadi pakai event true. Jadi stroke baru ditambahin di bawah. Jadi agak nge-replace yang lama gitu. Sekarang kita masuk ke file main Java nih. Ini entry point programnya. Jadi metode init menu default, ngisi menu awal, ada 4 makanan seafood, 4 minuman, dan 2 diskon. Metode tambahkan menu buat user nambahin menu baru. Ada validasi pakai try catch ya. Kalau input bukan angka gak bakal crash. Kemudian ada metode terima pesanan juga. Nah, yang terima pesanan ini yang paling kompleks deh. Log terus sampai user ketik selesai. Tiap input di parse, divalidasi, terus item ditambahin ke pesanan. Pakai try catch buat ngehandle error kalau ada nomor menu yang nggak valid. Exceptionnya tuh di catch dan dikasih pakai pesan error. Setelah input selesai, tanya mau pakai diskon atau enggak. Kalau iya, cari diskon by nama terus apply. Terus cetak stroke.
Nah, ini yang tadi cetak stroke. Kemudian di sini ada juga main method, ada menu utama dengan 6 pilihan utama pakai Switchcast ya. Awal programnya bakal mau di load menu dari file atau pakai menu default gitu. Nah, sekarang kita masuk ke demo runningnya nih. Jadi demo pertamanya ini nampilin menu, ada menu awal, 4 makanan seafood, 4 minuman, sama 2 diskon yang available. Kelihatan kan implementasi polymorphism ya, tiap jenis nampilin format yang beda tapi lewat metode yang sama, yaitu tampil menu. Kemudian kita masuk ke demo yang kedua nih, tambah item menu. Jadi aku bakal nambahin menu baru deh. Like this, put your hands up, love the moment even from dusk. Yo, you always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that now. It's been a good day, good night. Nah, ini dia. Udah ditambahin ya menu barunya. Ini contoh dari inheritance, lobster bakar jadi objek makanan yang ngewarisin dari menu item tadi. Nah, sekarang kita masuk ke demo yang ketiga nih, terima pesanan. Jadi aku udah mesan, ada udang goreng 2 porsi, es kelapa 1 gelas, dan pesanan ketiga selesai buat ngakhirin pesanannya. Terus pakai diskon atau enggak, udah pasti enggak. Dan ya, ini bisa disimpan juga filenya ke Stroke. Totalnya ada 105.000 ya, dan 90.000 udang plus 15.000 minuman. Nah, sekarang kita masuk ke demo yang keempat nih. Aku mau nyoba mesan cuman pakai diskon deh. Jadi ini dia, aku mesan 3 ikan bakar dan pesanan kedua langsung selesai. Gunakan diskonnya udah pasti iya ya, dan nama diskonnya tuh diskon weekend. Nah, total awal 50.000, diskon 15%, jadi potongannya tuh 7.500, total akhirnya 42.500. Simpan Stroke ya, Stroke-nya disimpan ke file gitu, Stroke. Nah, ini dia, Stroke itu bakal tersimpan ke file Stroke Raihan.txt. Nah, sekarang kita masuk ke demo yang kelima nih, exception handling. Sekarang aku bakal coba input yang salah buat nunjukin exception handlingnya. Pesannya tuh 991, error menu tidak ditemukan. Ini programnya tuh nggak crash, cuman kasih pesan error terus minta input lagi. Dan kita coba input pakai huruf ya. Dan jawabannya sama, format salah, gunakan nomor menu jumlah. Ini exception handlingnya program robust, gak gampang crash. Sekarang demo yang keenam nih, save and load menu. Menunya tuh disimpan ke menu Raihan.txt ya. Ini dia. Nah, ini menu yang ditambahin tadi, ada lobster bakar tentunya. Ini file IO data persistent gak hilang pas programnya itu ditutup gitu. Nah, jadi sekian pembahasan dan penjelasan dari saya mengenai konsep OOV pada tugas praktik 3 pemrograman berbasis desktop kali ini ya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya akhiri, terima kasih banyak.